Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 97. Melanjutkan cerita sebelumnya. Baiklah, Wan Baoyue memeluk tinjunya dan segera mengeluarkan token dari tangannya. Pada saat itu, tirai cahaya yang kacau keluar dari token. Kemudian, sebuah pintu ilusi setinggi ribuan kaki muncul di tirai. Tuan Kota Zhou, silakan tinggal. Pada saat ini, Mo Changfeng berkata dengan kepalan tangan, keponakanku Mozi terbunuh di jurang pelahap jiwa. Apakah kamu melihat pria dan wanita ini? Saat dia berbicara, Wan Baoyue melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan surgawi berada di kehampaan di depannya, memadatkan penampilan Tan Yun dan Qian Xian. Zhou Gong melihat penampilan Tan Yun dan Slim, dan kemudian memusatkan pandangannya pada gambar Tan Yun. Ada sentuhan warna yang luar biasa di matanya, dan hatinya terkejut. Bocah ini sangat berani sehingga dia benar-benar bisa melawan Tuan Muda Kota Mozan, mereka semua terbunuh. Tapi, hehehe, pembunuhan yang bagus, orang tua menyukainya. Selain itu, mungkin alasan anak ini tidak mau mengikuti lelaki tua itu untuk meninggalkan jurang pemakan jiwa adalah karena dia tahu bahwa seseorang di sini ingin membunuhnya. Segera, Zhou Gong menghela nafas diam-diam, anak ini, saya khawatir dia telah mati di kedalaman jurang pemakan jiwa. Memikirkan hal ini, Zhou Gong memandang Mo Changfeng sambil tersenyum, aku memang melihatnya dalam jiwa memakan jurang lebih dari 5 tahun yang lalu. Betulkah? Mo Changfeng memeluk tinjunya dan berkata, tolong beritahu Tuan Kota Zhou. Haha, Zhou Gong tertawa, sayang sekali saya tidak ingin memberi tahu Anda. Tuan Zhou, tanpa menunggu Mo Changfeng berbicara, Zhou Gong berkata dengan dingin, apa kamu? Kamu adalah semut tingkat 1 ranah Kaisar Agung, jangan berani lancang di depan yang lama. Dasar bodoh, aku tidak akan memberitahumu, hahaha, Tan Yun adalah anak yang baik, pemberani dan berpengetahuan luas. Aku sangat menyukainya, hahaha. Segera, Zhou Gong tertawa dan terbang keluar dari formasi. Mo Changfeng melihat kepergian Zhou Gong, wajahnya memerah karena marah. Tapi dia tidak berani mengutuk Zhou Gong. Karena dia tahu bahwa Zhou Gong sekarang adalah kekuatan tertinggi dari tingkat ke-12 Kaisar Agung. Tuan Mo, jangan marah. Wan Baoyue berkata, pasti ada makhluk abadi lain yang telah melihat Tan Yun di dalam jurang pemakan jiwa. Tunggu saja di sini dan tanya mereka satu persatu. Bintang-bintang berubah, setengah tahun kemudian. Lusinan orang kuat dari Kaisar Agung terbang ke udara dan mendarat di depan Wan Baoyue. Setelah bertanya, Mo Changfeng akhirnya mengetahui bahwa orang-orang ini memang telah melihat Tan Yun selama lebih dari 6 tahun. Mereka memberitahu Mo Changfeng bahwa ketika mereka melihat Tan Yun, mereka menemukan bahwa Tan Yun berlumuran darah dan pergi ke jurang terdalam jurang pelahap jiwa. Dan mereka memberitahu Mo Changfeng bahwa Tan Yun seharusnya mati dalam jurang pelahap jiwa. Ketika Mo Changfeng bertanya kepada mereka apakah mereka telah melihat saudara ketiganya Mo Changsheng, mereka menggelengkan kepala dan tidak melihatnya. Setelah kerumunan pergi, Mo Changfeng berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, kekuatan saudara ketiga secara alami akan meninggalkan jurang pelahap jiwa dengan aman. Tapi Tan Yun, apakah kamu benar-benar mati? Segera, Mo Changfeng berkata dengan senyum muram, bahkan jika Tan Yun tidak mati sekarang, dia tidak boleh bertahan lama di jurang pelahap jiwa. Aku akan menunggu di sini selama lebih dari 10 tahun. Jika Tan Yun belum keluar, itu berarti dia benar-benar mati. Setelah itu, Mo Changfeng duduk bersila dan melepaskan kesadaran abadi, menutupi 2 pintu keluar besar dari jurang pemakan jiwa. Begitu dia menemukan jejak kaki Tan Yun, dia akan membunuh. Pada saat yang sama, jurang pelahap jiwa paling terdalam. Dalam formasi pengorbanan darah yang kekacauan, Tan Yun, di lantai 48 Menara Lingqiao, telah menghabiskan lebih dari 37.000 tahun di Menara Lingqiao. Dalam lebih dari 37.000 tahun,
Tan Yun dan yang lainnya telah meningkatkan kecepatan kultivasi mereka 10 kali lipat di bawah kondisi kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dan melahap dengan gila. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan waktu 3000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Hongmeng ke-8 dan memasuki ranah Kaisar tingkat 8. Butuh 4000 tahun untuk memasuki tingkat ke-9 ranah Kaisar. Butuh lebih dari 5000 tahun dan dipromosikan ke tingkat 10 dari ranah Kaisar. Butuh hampir 6000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-11 ranah Kaisar. Butuh lebih dari 7000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat 12 ranah Kaisar. Butuh lebih dari 300 tahun untuk menyelesaikan budidaya tubuh Hongmeng angin guntur tingkat 16 di tahap puncak. Akhirnya, butuh 8000 tahun lagi dan akhirnya menyentuh penghalang tingkat pertama dari ranah Raja Kaisar. Tan Yun, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan warna harapan di matanya. Sekarang Yukin, Xiao dan Yingying telah berhasil melewati perampokan dan menjadi kuat di ranah Raja Kaisar. Wosh! Tan Yun terbang keluar dari menara Lingqiao yang menjulang tinggi, segera melihat sekeliling pada kabut tebal seperti kekuatan abadi, dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam rangkaian kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau dapat memasok kita untuk melahap paling lama 10 tahun. 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari kita pergi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka celah di tirai susunan, terbang di udara dan menggantung di kehampaan yang gelap. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, angin kencang bertiup, seperti awan hitam seperti gunung hitam, menutupi kekosongan dalam ratusan juta sen. Ledakan. Petir itu membuat gendang telinga Tan Yun sakit. Langit yang tertutup awan gelap tampak seperti iblis yang menelan langit akan datang. Aku sudah menunggumu terlalu lama untuk kematian Kaisar Hongmeng. Tan Yun berkata dengan bangga, ayo. Tubuh Hongmeng angin dan guntur. Dalam sekejap, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 3000 zang, dan kekuatan Kaisar Angin dan Guntur melingkari tubuhnya seperti ular piton raksasa. Saat ini, Tan Yun, seperti dewa raksasa yang datang ke jurang pelahap jiwa, menunjukkan warna tak kenal takut di pupilnya. Meskipun dia tahu bahwa kehidupan dan kematian Kaisar Hongmeng sangat menakutkan, dia sombong, dan sekarang dia dapat menahan malapetaka tanpa mati. Boom, boom. Tiba-tiba, di awan gelap dengan radius ratusan juta sen, gelombang perampokan guntur besar yang tidak diketahui sejauh ribuan mil muncul. Setiap perampokan guntur Hongmeng seperti naga raksasa yang terbang di awan gelap, dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang dan kematian. Buzzing. Boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh. Segera setelah itu, satu demi satu, guntur besar dan kesengsaraan menukik turun dari awan gelap, menelan cakrawala puluhan juta sen, dan juga menelan Tan Yun yang berdiri di udara. Tiba-tiba, langit puluhan juta sen dengan Tan Yun sebagai pusatnya ditelan oleh hamparan guntur yang lebat dan luas. Adegan perampokan Tan Yun sangat mengejutkan. Ini 3 kali lebih mengerikan daripada adegan ketika Sen Subing melintasi perampokan dari tahap ke-12 ranah Kaisar. Dalam 3 hari berikutnya, banyak perampok guntur Hongmeng menerobos kehampaan dari awan gelap dan membombardir Tan Yun. Tubuh Tan Yun sempurna. Dia diledakkan lagi dan lagi. Dia bangkit dengan gigih dan keras kepala ke langit, berdiri di udara dan menatap langit dengan bangga. 1 hari kemudian, 4 hari setelah perampokan Tan Yun, awan gelap yang luas memudar dengan cepat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di langit yang gelap. Langit masih gelap dan menyedihkan. Perbedaannya adalah bahwa Tan Yun, yang penuh dengan kulit dan daging, memiliki napas kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Kamu benar. Dengan keberhasilan perampokan Tan Yun, jiwa Kaisar Hongmeng dalam pikirannya berevolusi menjadi jiwa Raja Kaisar Hongmeng. Itu berarti kekuatan Tan Yun telah melonjak dan memasuki ranah Raja Kaisar tingkat pertama yang telah lama ia inginkan. Dengan Tan Yun melangkah ke tingkat pertama dari ranah Raja Kaisar, jiwa Kaisar Hongmeng, yang sebanding dengan tingkat ke-11 dari ranah Raja Kaisar. Artinya, dalam menghadapi tingkat 11 ranah Raja Kaisar biasa, dia dapat mengendalikannya dan membunuhnya dengan mudah dengan menampilkan mata ilahi Hongmengnya. Jika dia melakukan yang terbaik,
dia tidak akan takut pada tingkat 12 di ranah Raja Kaisar. Tentu saja, itu jauh dari mampu bersaing dengan kekuatan tingkat pertama ranah Kaisar Agung. Namun, itu tidak masalah. Menurut pendapat Tan Yun, dia masih memiliki 10 tahun untuk berlatih dalam formasi kelahiran kembali. 10 tahun, hampir 110.000 tahun di menara, dan dengan kecepatan kultivasi, dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat dan kekuatan abadi, Tan Yun yakin bahwa setelah 10 tahun, dia dapat dengan mudah membunuh tingkat kelima ranah Kaisar Agung. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka celah formasi, terbang ke lantai 48 Menara Ling Qiao, dan mulai melahap kekuatan jiwa dan mengolah kekuatan abadi dengan gila-gilaan. Di menara, 12.000 tahun kemudian, janin Kaisar Hongmeng kedua di kolam roh Tan Yun berevolusi menjadi janin Kaisar Hongmeng dan memasuki tingkat kedua Raja Kaisar. Dalam 20.000 tahun berikutnya, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ketiga dari ranah Raja Kaisar. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk melangkah ke tahap keempat dari ranah Raja Kaisar. Akhirnya, butuh 40.000 tahun untuk memasuki ranah Raja Kaisar tingkat kelima. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan roh dan kekuatan abadi dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan telah menjadi sangat tipis. Tan Yun tahu bahwa akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini untuk berlatih. Sebelum aku pergi, pertama-tama aku akan mengolah tubuh Hongmeng tingkat 17 langkah waktu dan berlatih ke tahap awal. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menjadi tenang dan memasuki meditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh dan berdiri di dunia Hongmeng yang luas. Saat ranah Tan Yun memasuki ranah Raja Kaisar tingkat kelima, jantung Hongmeng yang ditangguhkan di dunia Hongmeng sekarang telah berkembang dari Tan Mansion sebagai pusat hingga radius 100.000 sen. Setelah Tan Yun tersenyum puas, dia tiba-tiba tampak serius dan menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Matanya menunjukkan warna harapan yang dalam, kekuatan. Aku merindukan kekuatan yang kuat. Merindukan kekuatan yang tak tertandingi, cairan surgawi Hongmeng, telanlah untukku. Dalam sekejap, 750 helai naga seperti cairan surgawi Hongmeng naik dari lautan seperti tingkat cairan dan perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun. Segera, helai sutra seperti cairan surgawi Hongmeng, setelah mengebor alis Tan Yun, mulai mengikis kulit, daging, dan tulang Tan Yun. Di bawah erosi cairan surgawi Hongmeng, kulit, daging, dan tulang Tan Yun mulai menghilang. 100 tahun kemudian, kulit, daging, dan tulang Tan Yun semuanya menghilang dan digantikan oleh cairan surgawi Hongmeng cair. Kemudian, cairan surgawi Hongmeng mulai memadat dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. 200 tahun kemudian, kulit, tulang, dan daging Tan Yun akhirnya ditata ulang. Itu berarti dia telah mengembangkan tubuh Hongmeng urutan ke-17 dari tubuh Hongmeng tahap awal. Setelah ranah Tan Yun ditingkatkan ke ranah Kaisar tingkat ke-6 di masa depan, pada saat itu, ia dapat menyelesaikan kultivasi tahap 17 waktu tingkat tengah dengan memadamkan 8 meridian di tubuhnya. Sekarang, dengan melonjaknya ranah Tan Yun dan peningkatan kekuatan fisik yang gila, dia memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak inferior tingkat pertama dengan tangan kosong. Hari ini, jiwa Kaisar Tan Yun Hongmeng telah sebanding tingkat kelima ranah Kaisar Agung. Haha, haha, haha. Tan Yun membuka matanya dan tertawa keras. Jika saya melakukan yang terbaik sekarang, saya bisa membunuh tingkat ke-6 ranah Kaisar Agung. Bahkan jika saya menghadapi kekuatan tingkat ke-7 ranah Kaisar Agung, saya memiliki 60% harapan untuk melarikan diri. Segera, Tan Yun membuang senyumnya dan mengungkapkan niat membunuhnya di mata bintangnya. Ketika saya memiliki kekuatan untuk menantang tingkat 12 Kaisar Agung, saya akan membalikkan dunia abadi 9 surga Hongmeng, dunia abadi Siyuan, dan dunia abadi kekacauan. Dengan suara tegas, Tan Yun menunjukkan tubuh Hongmeng waktunya berdengung. Pada saat itu, napas yang kuat berfluktuasi dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di menara 48 lantai itu runtuh. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Dan permukaan tubuhnya menjadi sangat jernih.
Merasakan luasnya kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, mulut Tan Yun naik sedikit, dan pupilnya yang besar menunjukkan warna yang bersemangat. Karena setelah dia berlatih tubuh Hong Meng waktu, kekuatannya tidak hanya melonjak, tetapi juga sangat meningkat. Apa yang membuatnya lebih bersemangat adalah bahwa setelah dia menggunakan tubuh Hong Meng waktu, dia memiliki semacam kekuatan sihir. Kekuatan supernatural ini sangat memberontak. Ini disebut pembalikan waktu. Kamu benar. Waktunya berbalik kembali. Meskipun waktu mundur hanya sekejap, dan waktu singkat hampir dapat diabaikan, untuk yang kuat di ranah Raja Kaisar dan ranah Kaisar Agung, waktu sedikit sudah cukup untuk membalikkan situasi perang. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa setelah dia menggunakan tubuh Hong Meng waktu mengalir mundur melalui kekuatan magis ini, bukan penggunaan tanpa batas, dan hanya satu kesempatan untuk menggunakannya setelah 1 tahun penggunaan. Dan tidak akan bisa dipakai berkali-kali karena akumulasi waktu. Artinya, tidak peduli intervalnya 1 tahun, 3 tahun atau 10.000 tahun, selama Tan Yun melakukannya sekali, dia hanya bisa melakukannya sekali dalam setahun. Tan Yun tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal dan mengenakan jubah putih. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan telah hampir sepenuhnya disempurnakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam. Segera, suara Tan Yun terdengar di benak semua orang dan binatang di Menara Ling Qiao, semua berhenti retret dan berkumpul di menara di lantai pertama. Belum lama ini, di aula menara di lantai pertama A, Tan Yun berkumpul dengan semua orang dan binatang. Tan Yun melihatnya. Di antara semua orang, Zhen Ji memiliki pencapaian tertinggi. Sekarang dia adalah tingkat ke-10 dari ranah Raja Kaisar. Yang kedua adalah Shen Subing, yang sudah menjadi tingkat ke-9 Raja Kaisar. Lalu ada Shen Suzhen, Ying Ying, dan Yukin, yang telah diwarisi oleh Dewa Gurun. Ketiga wanita itu adalah tingkat ke-8 Raja Kaisar. Xianer, Xiao, Meng Yi, Xi Nying dan Ruoxi, bersama dengan Song Huixin, Sue Zian, Xi Shi, Feng Qingcheng dan Qian Xian, telah menjadi tahap ke-7 ranah Kaisar. Fang Ziqing, yang dulunya sangat cantik dan orang kuat pertama di dunia abadi 9 surga, sekarang melampaui Tan Yun dan telah memasuki ranah Raja Kaisar tingkat ke-6. Adapun Tian Lao, Gu Chong, Wei Kuan, Guan Xuankong dan Guan Xuankui, seperti Tan Yun, mereka sekarang adalah tingkat ke-5 Raja Kaisar. Meskipun ranah Tan Yun adalah yang terendah, semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan nyata Tan Yun. Dan kera iblis dan singa naga emas sekarang adalah tahap ke-6 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar. Tahap pertumbuhan binatang Kaisar ajaib 5. Raja beruang Tian Lao binatang tahap pertumbuhan tingkat 4. Xiao Bai, Raja Serigala Iblis Api Emas dan raja-raja lain dari 7 keluarga sekarang adalah kelahiran binatang Kaisar, mulai dari level 1 hingga level 3. Tidak ada keraguan bahwa semua orang dan binatang mengikuti Tan Yun ke dalam jurang yang melahap jiwa. Itu adalah perjalanan yang berharga dan mendapat kesempatan. Semua orang dan setiap binatang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih yang mendalam di mata mereka. Selain itu, ada alasan penting lain mengapa semua orang kecuali Tan Yun telah meningkat begitu cepat. Itu sebabnya semua orang mengambil pil Raja Kaisar terbaik yang disempurnakan oleh Zhen Ji di tanah yang terlantar. Tidak ada keraguan bahwa pihak Tan Yun telah meningkat secara drastis.